it's more my mom's kentang. Halo geng. Yaps, dalam dunia perfilman tak hanya manusia saja yang bisa menjadi aktor utama atau sampingan. Hewan pun juga bisa. Nah, sekarang Ane akan membahas 4 hewan yang pernah bermain film. Check it out. 1. Tupai. Ya, tupai yang kita bahas ini ialah tupai di film Charlie and the Chocolate Factory tahun 2005 yang Willy Wonka-nya diperani oleh Johnny Depp. Lah, kok botak? Bukan foto lu, John. Mulutmu nggak sopan. Nah, ini dia, Johnny Depp. Yang nonton film ini pastilah tahu scan tupai yang sedang membuka kacang di pabrik coklat Willy Wonka. Tahu nggak geng, ternyata beberapa tupai-tupai tersebut asli loh, ori. Jumlahnya ada 40 ekor yang secara khusus dilatih untuk adegan tersebut dan sisanya properti dan efek CGI. Karena Tim Burton selaku sutradara, ia ingin tupai tersebut tampak real di film ini. Tupai-tupai tersebut geng dilatih selama 19 minggu. Wadaw. Dan uniknya lagi geng, masing-masing tupai memiliki namanya sendiri, seperti Peter, Flash, Louis, Maxie, Frick, Slowpoke, Fred, dan Cyril. Lalu tupai-tupai tersebut dilatih duduk, membuka kacang, dan berlari. To being what we're calling good nut squirrels, move to our groups that we're training to run across the floor. And there they go. And another one. Ba-bing. Dan juga supaya kacang tersebut ketika dibuka tidak dimakan oleh tupai, isi kacang tersebut diganti dengan kacang palsu berbahan logam dan akrilik geng. Kalau tidak diganti, tupainya malah kenyang. Kacau. Dua, Buddy si anjing. Buddy di sini geng bukan nama orang, tapi spesies yang disebut mantan. Bukan. Maksudnya gini geng, Buddy ialah nama dari seekor anjing. Nah, itu dia. Oke, fokus. Ya, bagi para kaum rebahan yang dulu suka nonton TV di kala libur pasti ingat film Air Bud yang dimana seekor anjing jago bermain basket. Wadaw. Tahu nggak geng, Buddy ternyata dulunya ialah seekor anjing liar yang dipungut oleh pria bernama Kevin DeSico di akhir tahun 80-an. Keterampilan Buddy dalam bermain basket bukan efek tipuan kamera atau CGI geng. Anjing pintar tersebut bisa bermain basket berkat latihan bersama sang pemilik. Pemiliknya sendiri mengatakan bahwa bakat Buddy ini ia temukan saat ia bermain tangkap bola. Ketimbang pada anjing umumnya yang terlalu mainstream, yaitu mengejar bola yang mantul-mantul di tanah, maka Buddy lebih suka menangkap bola yang sedang di udara. Singkat cerita, sang pemilik mencoba mengajarkan Buddy bermain basket, walaupun Buddy hanya bisa nge-shooting bola. Kemudian, sang pemilik mencoba menyewa kamera, lalu merekam aksi Buddy tersebut, dan mengirimkan videonya ke acara TV America Funniest Home Videos. Ternyata video tersebut viral geng. Nama Buddy makin terkenal dan iklan-iklan berdatangan yang akhirnya terbitlah film Air Bud pada 1997. Jadi viral zaman dulu agak ribet ya geng. Beda dengan sekarang, tinggal buka dikit. Buddy ternyata memiliki akhir hidup yang sedikit menyedihkan geng. Ia menderita synovial cell sarcoma, yaitu kanker yang menyerang persendian. Pada akhir tahun 1997, penyakit ini membuat kaki kanan belakangnya harus diamputasi. Dan tahun 1998 atau setahun setelah Air Bud dirilis, Buddy meninggal dalam tidurnya di usia 10 tahun. Nah, yang mau nyusul monggo. 3. Kelinci Teletubbies. Ya, film Teletubbies ialah film anak-anak yang berasal dari Britania Raya yang menampilkan 4 makhluk warna-warni bernama Tinky Winky, Dipsy, Lala, dan Asep sahanya. Nah, yang kita bahas ialah kelinci di film Teletubbies. BTW geng, kelinci di film ini bukanlah kelinci biasa yang dijual akang-akang kelinci di pinggir jalan.
Ternyata, jenis kelinci di film Teletubbies ini ialah jenis kelinci Flemish Giant. Kelinci ini berasal dari Belgia dan memiliki panjang mencapai 20 inci. Wadaw! Lah, punya aneh panjangnya 40 inci. Tongkat sapu, geng, tongkat sapu. Nah, selain sebagai peliharaan, kelinci ini juga disukai oleh peternak kelinci karena memiliki berat 6 hingga 12 kg. Wadaw! Untuk harga kelinci ini dibanderol dengan harga 1,5 juta sampai 2,5 juta. Kelinci Flemish Giant memang sangat mahal untuk yang asli karena harus impor. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih kelinci Teletubbies harus kelinci ini ya, geng? Yaps, karena untuk menyesuaikan dengan ukuran karakter dari Teletubbies sendiri. Ukuran Teletubbies Po saja, geng, tingginya sampai 1,8 meter dan si Tinky Winky 3 meter. Wadaw! Bayangkan, geng, kalau pakai kelinci ukuran biasa, Teletubbiesnya lagi lari-lari nggak jelas lalu terpijak kelinci, nanti malah jadi kelinci penyet. Kacau. Ikan paus. Aneh kalau dengar nama ikan kok teringat bocah gokil satu ini ya. Yap, yang tahu harap diam. Oke, lanjut. Ya, ikan paus yang aneh maksud ialah ikan paus di film Free Willy. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang bersahabat dengan paus orca. Dan bocah tersebut berusaha membebaskan seekor ikan paus dari taman hiburan. Film ini memiliki 3 sequel. Sequel pertama dirilis pada 1993, sequel kedua dan ketiga di tahun 95 dan 97. Film ini, geng, terinspirasi dari kisah nyata paus pembunuh bernama Keiko. Nggak cuma terinspirasi doang, geng, tapi yang kita lihat di layar kaca sebagai Willy itu adalah Keiko sendiri. Wadaw, ketiga film itu semuanya diperankan oleh Keiko. Cerita nyatanya gini, geng. Keiko ditangkap oleh nelayan pada 1979 di waktu Anne masih di dalam biji. Ia ditangkap di perairan dekat Islandia oleh nelayan lalu dibeli oleh Taman Hiburan Laut di Ontario, Kanada. Di tempat itu Keiko dilatih untuk tampil di hadapan publik. Dan pada 1985 ia dijual kembali ke Reino Aventura, taman hiburan laut di kota Meksiko dengan harga $350.000. Nama Keiko sendiri, geng, berasal dari bahasa Jepang yang memiliki arti Lucky One. Nah, Keiko bermain film setelah 7 tahun di taman hiburan Meksiko. Pada 1993, film ini, geng, film Free Willy meraih box office dan sempat menjadi tontonan wajib bagi jutaan pelajar sekolah di seluruh dunia. Wadaw! Setelah dirilis pada 1993, Keiko menjadi sorotan dunia. Kebanyakan, geng, para penonton lebih mempedulikan soal kondisi hidupnya. Mengutip dari IMDb, berkat Free Willy terungkap kalau tangki tempat tinggal Keiko terlalu kecil, air laut buatannya terlalu hangat, dan sistem imun orca itu sangat lemah. Pada 1996, Keiko diterbangkan dari Meksiko ke Oregon Coast Amerika di Newport agar bisa ditempatkan di tangki baru yang sengaja dikostumisasi. Katanya, geng, sejak tinggal di tangki Oregon, kondisi fisik Keiko membaik. Lalu pada Juli 2002, setelah 5 tahun lamanya, akhirnya terkumpul dana sebesar $20 juta dari kampanye berbagai kalangan dan komunitas sebagai upaya dan dukungan untuk membebaskan Keiko ke laut lepas, habitat aslinya. Sebelum dilepaskan, Keiko dilatih, yaitu cara mencari makanan, menghadapi badai musim dingin, dan berlatih bergerak ke bawah permukaan laut. Dan pada September di tahun yang sama, Keiko berenang sejauh 1.400 km. Ia mencapai Skalvik Fjord di Norwegia bagian barat. Keiko akhirnya bisa merasakan kebebasan setelah 22 tahun berada di dalam kurungan akuarium. Mirisnya, geng, selang 1 tahun sejak ia dibebaskan, Keiko menderita penyakit pneumonia di perairan Norwegia pada 12 Desember 2003. Menurut spesialis hewan yang biasa menangani Keiko, beberapa hari sebelum paus orca itu mati, ia nggak ada dorongan untuk makan.
Sebenarnya, paus orca seharusnya dapat hidup selama 35 tahun di alam bebas. Tetapi usia Keiko saat ia mati adalah 27 tahun. Ya, terkadang aneh lihat atraksi-atraksi hewan agak miris geng. Karena hewan yang seharusnya hidup di alam bebas harus bekerja bagai kuda demi hiburan dan pundi-pundi uang semata. Tapi di alam bebas pun hewan-hewan juga diburu, malah sampai punah. Kacau, dasar manusia. Nah, bagaimana geng dari keempat informasi tadi? Bagian mana yang kalian suka? Tulis di kolom komentar, like, dan sampai jumpa lagi.